pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera. Dan hari ini kita bertemu lagi dalam berkat pagi. Mari siapkan hati kita untuk bersyukur kembali kepada Tuhan, memuji dan membesarkan namanya, membawa syukur kepada Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Dia terlalu baik dan terlalu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu itu sangat luar biasa buat kami Tuhan. Hari yang baru yang Kau beri buat kami, bawa kami untuk bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hari ini kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan buat kami. Kekuatan yang baru Engkau berikan buat kami pada saat ini juga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Setiamu Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami puji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. We worship You Lord, we worship You Lord. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, sampai hari ini kami lihat kebaikan-Mu, sampai hari ini kami lihat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan bersama, tiada duanya, tiada duanya. Tiada duanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang sebuah pilihan dalam sebuah kehidupan. Saudara, setiap hari kita akan menghadapi berbagai macam hal yang setiap hari berbeda. Saudara, bangun pagi aja sudah sangat berbeda apa yang akan kita hadapi setiap hari. Tapi janjinya selalu berkata bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Hari ini saya pakai kaos, Anda boleh lihat ini kaos Healing Worship ketika dilakukan di Pullman Hotel di Central Park, saudara. Itu 2019 persis sebelum pandemi, saudara ya. Dari bulan Februari, kemudian ada di bulan September, persis September 11 ketika di New York itu ada 2 gedung tinggi yang ditabrak oleh teroris, saudara ya.
Dan kami melihat hadirat Tuhan yang luar biasa. Ribuan orang datang saudara, dan bukan datang karena manusia tapi karena haus akan Tuhan. Dan kita berdoa saudara, dukung doa. Kalau Tuhan sudah buka jalan, sudah pulih, one day healing worship akan boleh dilakukan kembali saudara. Dan kita percaya akan ada banyak kegerakan, bahkan hadirat Tuhan, kesembuhan, pemulihan secara luar biasa. Saya mohon maaf karena suaranya serak saudara ya, karena ada beberapa kegiatan yang mungkin berturut-turut. Jadi saudara ya, jadi suaranya agak serak-serak saudara. Puji Tuhan. Saya ingin bagikan firman Tuhan tentang setiap kehidupan kita itu diperhadapkan untuk memilih saudara ya. Setiap hari kita bangun pagi, kita harus memilih apa, mau makan apa, mau kemana. Kita sudah punya agenda, kita sudah punya planning dari mungkin beberapa minggu sebelumnya, ataupun ketika malam kita udah plan buat besok apa. Dan ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam setiap hari. Keputusan besar, keputusan sedang, kecil saudara ya. Intinya bahwa setiap hari itu adalah sesuatu yang kita harus lewati dan tidak lepas dari keputusan. Dan firman Allah selalu berkata bahwa setiap kehidupan kita tuh memang dihadapkan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil. Ada apa aja, banyak sekali saudara. Salah satu keputusan yang kita ambil setiap hari saudara, dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dan dikatakan juga firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku. Dia katakan aku dan seisi rumahku apa saudara? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini salah satu pilihan dari sekian banyak. Untuk saudara beribadah kepada Tuhan itu pilihan. Saudara dikasih kebebasan, free will untuk memilih beribadah atau tidak, baik lewat online maupun lewat onsite. Itu semua pilihan saudara ya. Saudara mau ambil jam-jam doa, baik saat teduh ataupun mungkin ada ibadah-ibadah yang lain. Saudara kalau hari ini mungkin masih tidak terlalu banyak pilihan untuk beribadah secara onsite saudara, karena keterbatasan kondisi dan keadaan. Tapi kita percaya bahwa Indonesia terus dalam pemulihan. Nah kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Saudara mau beribadah apa enggak? Ibadahnya itu pun sungguh-sungguh atau tidak, itu sebuah pilihan saudara ya. Jadi saya percaya sekali bahwa dikatakan bahwa dalam Yosua dikatakan, tetapi as for me and my house we will serve the Lord. Aku dan seisi rumahku, aku mau melayani Tuhan, aku mau beribadah. Jadi dia katakan kamu boleh mau pilih mau ibadah kepada mana, ke gunung-gunung, ke gunung orang Amori, atau ke sungai sebelah sungai Efrat. Apapun itu adalah sebuah pilihan saudara ya. Jadi setiap orang itu diberi keputusan bebas untuk memilih, free will saudara. Tuhan tidak pernah paksa, dia hanya ingin menuntun, dia hanya ingin menggerakkan hati kita, menjamah hati kita supaya kita boleh mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, tetapi tidak dipaksa saudara ya. Sebab itu Roh Kudus itu manis sekali. Dia akan merebus dengan lembut dan dia akan beritahu, kamu sudah kepahitan, ayo mengampuni. Kamu sudah salah, ayo balik. Kamu nih terlalu banyak hal-hal yang mungkin Tuhan tidak suka, ayo kembali. Kamu terlalu banyak ngurusin orang, ayo kembali saudara ya. Kadang kita gak mengurusin diri sendiri, ngurusin orang terus saudara. Kita perlu lebih memiliki hati yang ayo, mana hal-hal yang perlu, mana hal-hal yang tidak perlu saudara ya. Kalau kita mengurus orang untuk kebaikan, untuk kekuatan, untuk berbagi cerita iman, ataupun mendoakan atau hal yang lain, memberi kekuatan, hal positif, ya puji Tuhan. Tapi kalau mengurusi orang untuk hal-hal yang negatif, ya kita perlu memutuskan saudara ya. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Untuk kita menjadi sehat itu juga pilihan. Kita mau jaga makanan, jaga kesehatan, itu juga sebuah pilihan saudara ya. Tapi yang di awal saya buka dengan, jika Anda ingin beribadah, jika Anda ingin berdoa, jika Anda ingin menyembah Tuhan, itu sebuah pilihan saudara. Dan firman Allah berkata saudara, dalam ayat yang lain ada juga pilihan-pilihan yang lain. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada your own, jangan berdasarkan kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ayat ini berkata bahwa ternyata untuk juga mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan, bisa segenap hati, bisa separuh hati,
bisa juga nggak sama sekali. Itu pilihan saudara ya. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita udah mempercayai Tuhan dengan segenap hati, jangan juga berdasarkan pengalaman kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Boleh kita punya pengalaman, boleh kita punya kemampuan, boleh kita punya kapasitas, saudara, kita punya mungkin talenta dan semuanya, tapi jangan mengandalkan semuanya 100% ke semua yang kita bisa lakukan. Karena firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harapnya itu kepada manusia, saudara ya. Tapi firman Allah berkata, kalau kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati, saudara, dan tidak bersandar kepada pengertian kita, artinya benar-benar sepenuhnya itu kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan dan akui Dia dalam semua laku apa? Dalam tingkah laku kita, tingkah langkah kita, keputusan kita harus akui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan tidak hanya ada di gereja, tidak ada hanya ada ketika saudara menyembah Tuhan. Tuhan tidak hanya ada ketika saudara lagi baca firman, saudara dalam pekerjaan, di rumah, dalam keputusan, saudara mau hangout aja, mau liburan, mau ambil keputusan apapun, menyekolahkan anak, mau membuka usaha, mau membangun karir, ataupun punya teman hidup, bahkan dalam keluarga, dalam apapun mengambil keputusan-keputusan yang sederhana pun dalam setiap laku, jika Anda dan saya sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuh hati, bukan setengah atau seperempat atau 3/4, saudara akan melihat Dia meluruskan jalan kita. Apalagi keputusan-keputusan yang Tuhan inginkan, kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap hari, saudara, keputusan kita. Dikatakan saudara, Amsal 16 ayat 20, di situ dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ternyata memperhatikan firman Allah itu dikatakan saudara, itu kita akan mendapatkan kebaikan, the goodness of God. Ada lagunya kan, I love you Lord, for your mercy never fails me. Dia gak pernah gagal, never fails me, gak pernah gagal, sekalipun aku pernah gagal. Iya kan saudara ya, cinta Tuhan itu tidak pernah gagal, kasih Tuhan itu tidak pernah gagal, apapun itu gak pernah gagal. Jadi dikatakan bahwa kalau kita perhatikan firman-Nya, bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, bukan hanya kita nonton mungkin online, menyaksikan online, tapi kita menyimak. Beda saudara baca, saudara tahu, dan menyimak, saudara benar-benar cari tahu benar-benar apa ini Tuhan pesannya apa, saudara ya. Saya percaya ketika kita dengar firman Tuhan, baik dalam online maupun onsite maupun apapun, saudara baca Alkitab, ada pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan. Nah, kalau kita hanya sekedar baca, sekedar hafal, ada kan hari-hari ini juga menghafal ayat menjadi 2-3 pasal sehari. Saudara, ada bahkan teman-teman saya lihat dia hanya lebih pengen apa sih, benar-benar kayak kejar target gitu loh, saudara ya. Jadi buat apa juga kalau hanya sekedar baca? Ya daripada enggak ya lebih bagus lah, saudara ya. Tapi kalau kita baca, kadang cuma 1 ayat saja itu bisa tergetar, saudara. Ada pesan, ada teguran, ada yang peringatan, saudara ya, ketetapan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Ada dalam jam-jam doa, saat teduh, berkat pagi, dan dalam setiap waktu kita membaca firman Tuhan. Tidak hanya di rumah, di gereja, dimanapun kita bisa baca firman Tuhan. Perhatikan, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Apalagi saudara ya, Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, untuk menghidup kudus itu juga pilihan, saudara ya. Jadi Tuhan mau, tetapi kalau kita tidak mau, ya tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang ingin mencintai Tuhan, bukan hanya separuh, tapi sepenuh hati. Sehingga kita akan memiliki satu kerinduan untuk apa, saudara? Sungguh-sungguh ingin menjaga hidup dari kehidupan yang tidak benar. Jadi kita menjauhkan diri, bahkan keluar dari sana. Dikatakan Daniel itu bahkan dia bukan hanya mengambil keputusan, dia tetapkan itu adalah sesuatu keputusan, komitmen yang very strong ya, kuat banget. Dia berketetapan tidak menajiskan pada kehidupan yang bahkan itu kenyamanan, bahkan itu enak banget, makanan raja, minuman raja, semua yang enak, saudara. Jadi itu perlu sangkal diri dan pikul salib, saudara. Itu keputusan. Karena kalau kita ambil keputusan, saudara akan melihat kebahagiaan, kebaikan jalan-jalan di depan kita, saudara. Jadi firman Allah berkata, apalagi keputusan banyak, saudara, memberi, menabur, maupun untuk kita di dalam pekerjaan Tuhan, itu juga pilihan, saudara ya. Kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 7, dikatakan seperti ini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dengan
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bahasa aslinya Tuhan cinta banget orang yang memberi dengan sukacita. Memberi baik itu persembahan maupun dukungan kepada pekerjaan Tuhan, maupun waktu kita yang kita berikan kepada Tuhan ya. Kita punya waktu, kalau diambil aja itu kan jadi berkurang. Tapi kalau saudara mau berkorban waktu juga untuk Tuhan, baik dalam ibadah ini kan kita spend time juga saudara ya, buang waktu juga. Saudara baca firman, saudara berdoa, saudara melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, baik waktu, tenaga, moral maupun mungkin dalam keuangan, dalam persembahan yang kita berikan, itu dikatakan tidak akan terjadi berkat, tidak akan dicinta oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan kalau kita kasih oleh paksa. Ada orang kan karena perasaan, aduh gua ngasih nih, kalau ini gua lagi nggak pengen ya, nggak kan itu kan. Jadi semua itu harus dari dalam saudara, jangan jadi paksaan karena tidak akan menjadi berkat. Dari dulu saudara, yang menjadi wasit terakhir yaitu Tuhan, saya mau melakukan sesuatu bukan hanya dengan damai sejahtera saja, tetapi bahkan kan jujur, kalau ini contoh soal yang paling sederhana, kalau Paulus waktu itu dikatakan mereka terombang-ambing di atas kapal saudara ya, itu ada damai sejahtera nggak? Itu udah pasti nggak damai sejahtera saudara. Ketakutan ada, iya. Takut mati juga ya, masih manusia saudara ya. Belum dikejar-kejar musuh, belum dipersalahkan, belum mungkin di kapal itu saling mempersalahkan, dan masih banyak yang kamu sih mungkin karena kita telat ini makanya apa aja kan dikatakan. Paulus bilang kita dikejar-kejar, kita terombang-ambingkan di atas lautan saudara, di penjara, disesah dan sebagainya. Kira-kira ada damai sejahteranya? Pasti, karena secara tubuh capek, secara jiwa juga merasakan perasaan yang nggak enak saudara. Jadi kadang-kadang pikiran juga ikut terpengaruh, nggak damai. Aduh apa ini, kok kita menderita banget. Jadi damai sejahtera itu bisa menjadi wasit yang terakhir. Biasa kan kita berdoa minta damai sejahtera, aduh kayak nggak damai sejahtera. Tapi tidak selalu itu menjadi wasit saudara ya. Ya kadang-kadang saudara ada hal yang nggak nyaman, tapi saudara memang disuruh gitu, baik dalam kita memberi waktu, memberi talenta, memberi tenaga, memberi keuangan saudara, memberi persembahan sekecil apapun itu harus datang dari sini. Dan kadang juga tidak harus kita menunggu damai sejahtera saudara ya. Jadi semuanya itu memang ada sacrifice ya. Namanya persembahan itu ada kata sacrifice, ada kata persembahan, sesuatu yang kita berikan saudara ya. Dan itu tidak tergantung oleh keadaan atau nyaman atau tidak. Itu tergantung dari hati kita mau apa enggak. Sukarela artinya tadinya kita enggak rela, iya dong, beri waktu, spend time, Anda melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mendukung banyak hal, menolong orang, menabur, memberi waktu, ide, kreativitas. Ada orang punya kemampuan, punya talenta, kalau Tuhan mau pinjam untuk memperlebar kerajaan Allah kan sangat luar biasa. Seperti saya katakan yang lalu-lalu saudara, yang menjalankan siaran ini saya tidak bisa sendiri. Ada suami saya, ada Pak Charles, ada Sis Olin, ada teman-teman yang lain juga saudara ya, yang dari Revival Worship saudara ya. Jadi saya tidak bisa melakukan ini saudara. Jadi ada perlu tim, perlu orang-orang yang lain saudara. Ada tim Praise and Worship dari Revival Worship Music saudara ya. Jadi itu menjadi satu kesatuan, dan ini tidak berdiri sendiri. Artinya saudara ya, kalau misalnya ya udah semua saya saudara, itu kan pakai orang-orang yang lain. Nah pertanyaannya, saudara punya talenta, punya kemampuan, punya hal yang bisa diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara memang mau memberikan dengan sukarela, itu ya akan kemudian Tuhan pakai menjadi alat. Dan kalau bayangkan hal sekecil apapun Tuhan pakai menjadi alat, saudara, artinya bahwa saudara, Tuhan tidak akan pernah berhutang saudara ya. Jadi itu yang saya yakin sekali. Dalam pelayanan kami ada pelayanan Hands of God. Itu dari tahun 2000, saya lupa ya, dari udah cukup lama ya, dari 2000, dari awal Revival Worship ya, dari 2015 kalau nggak salah kita ada Hands of God saudara. Jadi menolong ada orang yang waktu itu pernah sakit kanker, anak yang ada anak kecil saudara yang kanker mata, dan kemudian Tuhan buka jalan ya, ada para donatur yang mengirimkan berkat saudara, sehingga anak ini boleh menjalani treatment, sekalipun at the end setelah beberapa waktu kemudian saudara, anak ini dipanggil Tuhan, tapi anak ini jadi berkat yang luar biasa saudara ya. Anak ini saudara bahkan sampai orang-orang di rumah sakit, suster, semuanya itu sangat terkesan sekali. Jadi selama hidupnya dia mengalami kanker di matanya sampai gede saudara, tapi anaknya penuh sukacita. Anaknya tuh anak yang sabar,
anaknya yang kayak nggak ngerasa rasa sakitnya ada, tapi kayaknya bisa menjalaninya saudara. Jadi kami mendukung saudara, bahkan ada beberapa bencana alam baik yang di Manado dan di beberapa tempat saudara. Padahal waktu itu yang mendukung juga nggak banyak orang, tapi boleh terkumpul dengan nominal yang cukup banyak saudara. Itu membuat kami terharu. Dan terakhir kami mendonasikan ke Manado saudara untuk banjir yang di sana. Bahkan ada putri-putri dari Manado saudara ya. Kalau Anda pernah tahu asosiasi mungkin seperti Putri Indonesia, Miss Indonesia, tapi ini putri dari Manado saudara ya. Jadi mereka itu turun semuanya, turun sampai ke daerah-daerah banjir saudara. Bahkan ada teman saya yang dia pemimpin dari salah satu bank yang terkenal di sana, bosnya itu sampai meliburkan diri saudara, turun sampai sana bawa semua barang-barang. Dan sampai mereka katakan waktu sampai di sana saudara, itu naik turun kan, sampai ada rumah-rumah, ada juga tempat ibadah, ada rumah-rumah yang sampai memang udah bertimbun-timbun tanah. Sampai saudara yang dikasih itu masih kurang, sampai ada oma-oma yang kejar-kejar sampai nangis-nangis. Dan kami sangat terharu saudara. Dan itu adalah karena donasi, karena dukungan dari Bapak Ibu teman-teman yang mendukung Hands of God. Dan beberapa waktu nanti kami juga akan mendukung untuk anak panti asuhan saudara, yang mereka itu dari korban tsunami. Dan mereka itu kalau ke sekolah itu ya sederhana sekali ya saudara ya. Dan mereka adalah orang-orang yang trauma karena pernah ada pada waktu tsunami. Jadi ada anak yang sampai dia masih ada trauma karena dia ingat sampai ada terlempar dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan ada yang sudah masuk sampai ke dalam tapi mentah lagi saudara. Jadi itu cerita-cerita dan yang sangat luar biasa, tapi sangat traumatik ya. Tapi anak-anak ini boleh diselamatkan dan mereka didukung untuk bisa dalam satu panti asuhan yang di Kaum namanya saudara. Dan itu yayasan Kaum, dan kemudian di sana mereka menyekolahkan anak-anak ini saudara. Ada yang sampai yang sudah ke Jakarta saudara ya di sekolah, tapi ada anak-anak yang dia dari SD, dari SMP saudara, ada yang lanjut juga. Itu benar-benar Tuhan buka jalan. Dan terima kasih ada banyak teman-teman juga yang sudah mulai mendonasikan saudara, dan kami akan mengupdate setiap donasi untuk penyerahan dari setiap persembahan yang diberikan untuk mendukung orang-orang anak-anak ini boleh sekolah saudara ya. Memang kadang-kadang kita belum banyak expose, tetapi lebih kepada secara pribadi saudara. Ada yang pernah anak-anak cancer dan kemudian kita bawa itu berangkat ke Kalimantan saudara ya. Baik itu membawa secara dukungan kepada mereka saudara, dan di situ lihat anak-anak yang kena cancer, anak-anak yang masih kecil saudara. Itu bahkan tidak semua Kristen saudara ya. Kita bawa juga ada orang-orang mendukung boneka-boneka dan yang lain saudara. Dan sebenarnya saudara, Hands of God ini sudah lama saudara ya, Tuhan taruh dalam hati dari sebelum saya menikah saudara ya. Saya selalu setiap ulang tahun saya pasti pergi ke daerah, ke tempat panti asuhan, ke pinggir-pinggir jembatan saudara, setiap saat dari saya sebelum menikah. Dan ketika saya menikah ya kami lebih kepada secara pribadi aja, kepada teman-teman aja yang lain. Tapi kemudian suatu waktu saya dan suami kami berdoa dari 2015, dan Tuhan taruhkan Hands of God ini saudara, untuk kita boleh mengangkat tangan menyembah Tuhan, tapi jangan lupa juga mengulurkan tangan. Itu akan lebih luar biasa, memberikan kekuatan bagi orang yang membutuhkan. Itu juga adalah ibadah yang sejati. Bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk menabur, yang Tuhan gerakkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik dalam setiap pelayanan yang ada maupun untuk Hands of God saudara, dari Revival Worship juga, saya percaya saudara, biar itu datang dari kerelaan hati kita. Apapun yang kita buat, baik untuk menolong orang, menguatkan orang, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan lewat talenta dan semua yang waktu yang kita berikan, semua itu harus datang dari sini. Itu yang akan membuat Tuhan cinta, Tuhan senang, dan itu menjadi persembahan yang harum. Bapak Ibu, hari ini saya sudah selesai share tentang keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang kita hadapi setiap hari, dan setiap keputusan kita itu ada resiko, tapi keputusan yang tepat yang kita ambil itu sungguh-sungguh ada upah, ada kuasa, dikatakan ada kebaikan Tuhan, ada kebahagiaan, ada berkat, ada penyertaan Tuhan, dan ada perlindungan Allah, seperti yang kita bahas dari awal sharing firman Tuhan. Berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, setiap hari adalah sebuah keputusan yang aku akan ambil, dan aku ingin mengambil setiap keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Jika itu keputusan saudara, mari taruh tangan kita di dada, biar kita bisa merasakan bahwa setiap hari adalah suatu
pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Bapak, kami berdoa setiap hari kami mengambil keputusan untuk hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk tidak menajiskan diri, untuk hidup beribadah dan mengasihi Tuhan, untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup berbagi menabur dengan orang yang kurang beruntung, dengan orang-orang yang bisa ditolong, untuk hidup untuk sungguh-sungguh menjaga kekudusan, untuk hidup untuk sungguh-sungguh kami mengambil pilihan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau setengah hati. Itu adalah keputusan kami setiap hari, dan keputusan kami hari ini akan menentukan hari esok. Kami terima berkat firman Tuhan demi nama Yesus. Thank you so much Bapak Ibu, sampai bertemu. God bless.